Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum sel tumbuhan atas nama Bintang Ramadan dengan NIM 2502005. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Pada tumbuhan, sel memiliki karakteristik khas yang membedakan dari sel hewan seperti keberadaan dinding sel, vakuola besar, dan plastida seperti kloroplas. Dinding sel yang tersusun atas selulosa memberikan kekakuan dan bentuk tetap pada tumbuhan, sedangkan kloroplas memungkinkan tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang penting bagi kehidupan di bumi. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengamati struktur sel tumbuhan, baik dari dinding sel, sitoplasma, inti, plastida, vakuola, menggunakan mikroskop, serta memahami fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Baik, untuk langkah pertama, ambil irisan tipis epidermis pada Allium cepa menggunakan pinset atau pisau cutter. Kemudian letakkan epidermis pada kaca objek dan tetesi dengan 1 tetes air suling. Kemudian di sini kita tutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung udara. Kemudian untuk yang kedua, ambil irisan tipis epidermis daun Roe discolor, letakkan di kaca objek, tetesi 1-2 larutan betadine. Tidak lupa pula kita tutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada juga gelembung udara. Lalu amati keduanya di bawah mikroskop mulai dari pembesaran rendah lalu pembesaran lebih tinggi. Kemudian untuk hasil, melalui pengamatan mikroskopis terhadap preparat epidermis Allium cepa diperoleh gambaran sel-sel tumbuhan yang tersusun rapat dan berbentuk persegi panjang. Setiap sel tampak jelas dibatasi oleh dinding sel yang tebal dan kaku. Beberapa sel menunjukkan adanya nukleus atau inti sel yang tampak sebagai titik gelap di dalam sitoplasma. Vakuola besar tidak terlihat secara langsung, namun keberadaannya diasumsikan dari ruang kosong di dalam sel. Kemudian untuk yang kedua, hasil pengamatan sel epidermis daun Roeo discolor menunjukkan susunan sel yang rapi dan berbentuk persegi panjang dengan warna ungu khas akibat kandungan pigmen antosianin. Di antara sel-sel epidermis tampak stomata yang dijaga oleh 2 sel penjaga berbentuk ginjal. Ketika direndam dalam larutan hipertonis, sel mengalami plasmolisis, ditandai dengan menyusutnya isi sel dan terlepasnya membran dari dinding sel. Pengamatan ini memperlihatkan struktur perlindung daun yang penting dalam proses fisiologis tumbuhan. Pembahasan. Sel Allium cepa berasal dari jaringan epidermis bawang merah. Bentuknya persegi panjang dan tersusun rapat. Dinding sel terlihat tebal dan transparan, dengan nukleus yang tampak jelas di tengah atau agak ke samping. Sitoplasma mengisi ruang antara dinding dan nukleus, namun tidak mengandung kloroplas. Sel ini sering digunakan dalam praktikum untuk mengamati struktur dasar sel tumbuhan dan proses osmosis. Sedangkan sel Roeo discolor berasal dari epidermis bawang daun nanas ungu. Ciri khasnya adalah warna ungu yang mencolok karena pigmen antosianin dalam vakuola besar. Bentuk sel poligonal, tersusun rapat dengan dinding sel dan nukleus yang jelas. Tidak terdapat kloroplas di epidermis bawah. Sel ini ideal untuk mengamati proses osmosis dan plasmolisis karena perubahan warna dan bentuknya mudah diamati. Rangkuman.
Saya mengamati sel Allium cepa dan Roe discolor menggunakan mikroskop. Sel bawang merah berbentuk persegi panjang tersusun rapat dengan dinding sel tebal dan nukleus yang terlihat jelas. Tidak terdapat kloroplas sehingga cocok untuk mengamati struktur dasar sel tumbuhan dan proses osmosis. Sel Roe discolor memiliki warna ungu karena pigmen antosianin dalam vakuola besar. Bentuknya poligonal, nukleus tampak jelas, dan sangat efektif untuk mengamati plasmolisis karena perubahan warna dan bentuk sel mudah diamati. Keduanya menunjukkan perbedaan visual yang membantu memahami proses osmotik dan struktur sel tumbuhan.